Halo guys, entry level Xiaomi. Dua entry level ini di harga tidak sampai 2 juta dengan spek yang sangat lengkap. Di handphone merek lain mungkin harga bisa 3 juta dengan spek seperti ini. Jadi sangat menarik jika teman-teman memilih dengan budget maksimum 2 juta. Mana yang kalian pilih? Redmi 10 tahun 2022 atau Redmi 10C? Langsung saja kita cek untuk kedua handphonenya. Jadi kalau dari modelnya, untuk yang tipe Redmi 10, dia memang lebih kecil dengan ukuran 6,5 inch, namun layarnya sudah Full HD. Kalau yang Redmi 10C sudah 6,71 inch, jadi layarnya sangat besar, namun dia masih HD. Jadi tergantung pilihan mau layar besar namun masih resolusi kecil atau resolusi yang padat namun lebih kecil, tergantung pilihan. Balik lagi. Oke, kita coba matikan dulu. Di bagian belakangnya juga di sini sama-sama grey. Namun satu greynya dia motifnya seperti karbon, satu lagi motifnya seperti kaca yang doff seperti ini. Dan dua-duanya juga untuk fingerprint masih sangat sedikit, namun ada juga tetap fingerprint. Jadi biar lebih aman harus memakai case. Jadi seperti ini untuk feel ya. Dan untuk bagian kameranya, di sini kameranya terlihat sama-sama 4, tapi kenyataannya di sini kamera hanya 2, satu flash. Di sini kamera benar-benar 4 dengan satu flash. Sama-sama 50 megapiksel, kita coba cek nanti seperti apa di atasnya. Balik lagi, untuk Redmi 10 fitur sangat lengkap. Seperti ear blasters, untuk speaker stereo, ada mic yang kedua. Untuk yang tipe 10C polos, jadi hanya jack di bagian atasnya, bagian bawahnya sama-sama ada USB Type-C, ada speaker, ada mic seperti ini. Sampingnya untuk bagian 10C dia lengkap triple slot, untuk yang tipe 10 hanya hybrid. Di bagian samping tombolnya juga mirip, namun perbedaannya tipe Redmi 10 sudah kekinian, sudah fingerprint termasuk tombol power. Untuk di bagian Redmi 10C tombol bagian belakang untuk fingerprintnya. Jadi tapi masih ada fingerprint, tidak masalah. Dan untuk cutoutnya ini yang sangat berbeda. Jadi memang Redmi 10 itu dia benar-benar mirip dengan Xiaomi di zamannya, yaitu flagshipnya yang Xiaomi 11, Redmi Note 10, semua mirip-mirip desainnya, termasuk bagian cutoutnya di sini untuk bagian tengah yang punch hole. Di sini tipenya yang tipe V seperti ini. Sama-sama layarnya sudah hampir penuh ke atas, tidak ada bagian yang tebal lagi. Oke, langsung saja ke bagian dalamnya. Jadi untuk desain tergantung selera, namun kalau saya memilih desain yang kekinian seperti Redmi 10. Lanjut, jadi untuk jeroannya ini yang paling mantap. Di Redmi 10C dia sudah memakai Snapdragon 680 dan memakai memori UFS 2.2. Jadi untuk memorinya ini kencang, DDR-nya sama DDR4 XLX di sini. Jadi untuk di atas kertas dia harusnya lebih kencang karena untuk CPU-nya sudah sampai 2,2 GHz, GPU-nya juga lebih oke. Kalau yang Redmi 10 dia memakai MediaTek G88, dia memakai masih eMMC untuk memorinya, jadi processingnya lebih lama. Kita coba tes dulu, jadi dari satu persatu. Seperti CPU Z ini kita bisa lihat di sini dia memakai MediaTek. Oke, masuk iklan di sini. Tadi kita bisa lihat dulu. Untuk ini MediaTek G88, walaupun di sini terus G80 karena memang basisnya. Dan sini juga sama, dia memakai tulisannya 636 padahal dia 680. Oke, kita cek lagi di sensor. Jadi ini dia pengurangan juga. Balik lagi ke Redmi 10 semua fitur lengkap. Di situ keunggulannya. Untuk Redmi 10C banyak fitur dikurangi, termasuk orientation sensor, gyro, dan magnetic sensor berkurang. Jadi apakah ada perbedaan dalam penggunaan sehari-hari? Nanti saya bakal tes juga. Untuk GPS-nya kita coba buka. GPS-nya seperti ini. Harusnya kalau memakai magnetic sensor dia lebih akurat. Kita coba tes dulu akurasinya. Namun untuk yang 10C ini lebih cepat akurasinya, sampai sudah 3. Kita cek yang Redmi 10, apakah dengan magnetic sensor dia lebih baik akurasinya. Jadi memang membutuhkan waktu, dan ini penting sekali untuk teman-teman yang sering berpergian ataupun ojol.
membutuhkan akurasi yang baik untuk pengalaman berkendara yang baik juga saat ada misalnya masuk ke suatu daerah yang baru, pasti memakai maps kayak GPS yang dinyalakan. Ini dia akurasinya. Oke, menarik akurasinya, ternyata lebih cepat yang 10C tanpa magnetic sensor, namun sama-sama 3 akurasi, jadi masih sama-sama bagus akurasinya ini. Namun untuk yang 10 karena ada magnetic sensor bisa lebih bagus 2, jadi skor tetap menang yang 10 walaupun memang lebih lama untuk mencapai hasilnya. Oke, tadi untuk speed testnya kita coba cek speed testnya juga mirip dengan speednya untuk yang Redmi 10 tadi. Di sini 46, 40, 32, 40, jadi masih mirip, namun menang Redmi 10 juga. Untuk tes tadi kita tes untuk suaranya, jadi untuk suaranya ini kita samakan saja suaranya di setengah, di sini kita samakan juga di setengah. Keunggulannya dia suaranya stereo, kalau ini suaranya hanya satu single. Jadi untuk suara sepertinya tadi menang di Redmi 10, suara lebih kencang, lebih nyaring, lebih berasa bassnya. Ya oke, suara menang di Redmi 10. Kita tes lagi tadi di ampere, di ampere ternyata Redmi 10 itu tadi saya tes lebih lama saat charging, walaupun dia memakai fast charging. Saya memakai fast charging yang benar-benar sama-sama 18 watt. Bisa dicek seperti ini, quick charge. Namun saat charging dia maksimumnya tidak tinggi. Nanti kita bisa lihat dia sedang measuring. Jadi untuk 0 sampai 100 bisa sekitar 2 jam 40 menitan. Jadi di sini maksimumnya seperti ini. Tadi saya sudah tes. Lebih lama dibandingkan yang Redmi 10C, walaupun nggak beda jauh. Ya sekitar 2 jam 30 menitan. Kita cek dulu, dia bakal measuring dan bakal keluar tulisan di sini quick charge juga sama. Oke. Ya, jadi untuk charging seperti lebih cepat ini. Nanti memang dalam penggunaan sehari-hari. Untuk maksimumnya di sini juga lebih tinggi sampai 2,7 ampere, hampir 3 ampere. Wow. Jadi mungkin dari chipsetnya Snapdragon dia mendukung lebih bagus saat chargingnya walaupun sama-sama quick charge. Lanjut kita cek lagi di CPU trolling. Tadi saya udah trolling yang agak lama, yang sampai 10 menit. Dan untuk yang Redmi 10 ini, karena balik lagi untuk prosesornya dia lebih kecil, CPU-nya maksimum 2 GHz. Untuk yang 10C dia sampai 2,2 GHz. Lebih bagus di sini berarti untuk saat processingnya. Bisa terlihat saat performanya di sini sekitar 120-an, di sini sampai 150. Untuk performance saat 10 menit sama-sama masih adem, dan untuk performa yang lebih stabil menang di 10C. Untuk yang di Redmi 10 dia ada dropnya juga, jadi untuk main game ini lebih oke. Kita coba balik lagi. Namun ada yang menarik, untuk CPU-nya oke, namun saat 3D Mark, untuk masuk ke 3D Mark, di sini untuk Redmi 10 lebih tinggi overall score-nya dibandingkan yang Redmi 10C. Karena frame rate-nya walaupun dia sudah Full HD di sini, namun dia bisa sampai 4,3. Di sini frame rate-nya 2,6. Jadi menarik, untuk GPU-nya ternyata MediaTek lebih unggul. Dan untuk tes baterai nanti saya bakal tulis di deskripsi. Kita coba tes untuk masuk ke booting di awal, karena ini lebih penting dibandingkan tes yang hanya data. Kita tes secara real time seperti apa processingnya. Oke, kita coba tes. Kita power off dua-dua sama. Kita reboot sama-sama. Seperti apa saat reboot bersama? Siapa dulu yang lebih cepat? Apakah Redmi 10 atau Redmi 10C? Kita coba cek dulu di sini. Oke, Redmi 10C duluan di sini, Redmi 10C dibandingkan Redmi 10.
Karena dari layar ini ya, untuk HD, jadi teman-teman harus tahu juga layar HD itu untuk resource yang lebih kecil saat processing, makanya bisa lebih hemat baterai, bisa lebih cepat dibandingkan yang Full HD seperti ini. Namun ya balik lagi, Full HD teman-teman lebih nyaman di mata dengan layar yang rapat, hasilnya lebih baik. Ya ini dia, sangat cepat sekali, tidak sampai 1 menit sudah masuk. Di sini dia melebihi batas waktu yang ada, lebih lama memang, sekitar 10 detik. Oke, lanjut kita coba masuk ke bagian dalamnya. Jadi untuk booting menang di 10C, balik lagi dengan prosesor yang lebih baik. Sekarang kita sama-sama tes saat masuk ke aplikasi. Kita kosongkan dulu semuanya. Di sini memori kita clearkan. Coba kita masuk ke memori tadi yang paling kecil dulu. Jadi aplikasi paling kecil di Real Drum. Siapa duluan loadingnya? Ya, imbang. Karena memang mungkin tidak perlu processing yang lebih cepat, jadi ini imbang. Oke lah. Kita lanjut ke Temple Run. Seperti apa Temple Run? Siapa duluan processingnya? Ya, seperti 10C. 10C lebih cepat saat processing sampai masuk ke dalam. Oh, masih ada downloading config. Oke. Di sini masih loading. Di sini belum berjalan, barnya yang warna hijau, lebih dulu yang 10C. Sampai masuk ke dalam seperti ini hasilnya. Oke. Berarti 10C menang. Kita lanjut lagi ke PUBG, yang lebih berat lagi PUBG. Seperti apa PUBG? Jadi untuk sinyal WiFi sama-sama bagusnya, namun untuk jarak yang lebih bagus yang Snapdragon. Jadi Snapdragon dia menang untuk jangkauan sinyal. Ya seperti ini, bisa terlihat lebih cepat yang 10C. Dan di sini kita cek prosesinya lagi. Oke, sudah masuk duluan yang 10C. Dan untuk yang terakhir kita coba untuk tes di suara. Kita coba tes di suara sama-sama. Oke, YouTube malah duluan masuk yang Redmi 10. Kita tes cari yang free copyright, free music copyright. Jadi kita tes berapa. Oke, lagunya ini dari free copyright. Di sini saya udah dapat. Untuk yang 10C kita sudah full kan. Kita cek nanti. Oke, 10C, suara kencang dan suaranya bisa stereo. Kita coba tes yang ini. Suara dari 10C, suaranya mono dari bawah kencang, tetap kencang, namun tidak sekencang dari Redmi 10. Oke, jadi sangat bagus Redmi 10 memang untuk kualitas suaranya. Sekarang kita masuk lagi ke bagian task manajernya. Apakah dia bisa balik lagi ke aplikasi sebelumnya? Masih menyimpan memori kah? Oke, sama-sama masih bisa menyimpan memori. Jadi untuk pemakaian sehari-hari tadi, untuk sensor-sensor, untuk layar, suara, jadi experience-nya Redmi 10 menang. Namun saat buka aplikasi ataupun untuk main game, untuk Redmi 10C dia juaranya dengan layar lebih besar. Kita cek lagi terakhir untuk kameranya, sama-sama 50 megapiksel. Untuk hasil gambarnya siapakah yang menang? Kita coba cek dulu.
sama-sama tidak ada stabilisasi seperti ini hasilnya. Untuk videonya juga kita coba cek untuk videonya. Oke, jadi untuk videonya dengan kualitas yang harusnya mirip, kita coba tes suaranya dulu di sini untuk yang 10C dulu. Oke, jadi untuk videonya dengan kualitas yang harusnya mirip. Sekarang Redmi 10. Oke, jadi untuk videonya dengan kualitas yang harusnya mirip. Untuk suara lebih bagus di Redmi 10, mungkin dari speakernya. Untuk gambar kita coba cek. Gambarnya ini kita zoom. Dan surprisingly untuk gambar yang Redmi 10C dia lebih tajam hasilnya, walaupun sama-sama tidak lebih baik. Oke, jadi untuk hasil gambar dan video masih mirip. Oke, jadi tergantung kebutuhan teman-teman mau seperti apa. Kalau saya lebih milih yang fiturnya lengkap dengan harga yang sama, karena pastinya lebih banyak pemakaian, lebih banyak yang bisa diandalkan dalam sehari-hari dibandingkan prosesor bagus. Untuk memorinya proses loading bagus, cuman tiba-tiba memerlukan sesuatu seperti menjadi remote seperti ini. Jadi ada menjadi Mi Remote. Di sini tidak ada menunya. Namun untuk ini bisa add remote. Tergantung mau remote TV atau remote AC. Jadi ini sangat membantu sekali jika remote aslinya hilang. Oke, terima kasih telah menonton. Selalu bantu channel klik tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng untuk notifikasi, dan follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli. Ya, oke, suhunya juga masih mirip.